So, sekarang agendanya ada quizzes, kemudian bisa sharing tanya jawab juga. Namun, sebelum lanjut, di sini kita mau izin sebentar Bu Rosa. Ada salah satu saya yang ada di sini, yaitu Pute, yang akan sharing di depan kita semua. Ya, kayaknya dia udah mempersiapkan dengan sangat baik. Tapi ini salah satu agenda yang ada di sini kepada seluruh anak-anak biasanya, dan akan disampaikan oleh Pute. Apa itu? Karena pasti penasaran. Kita kasih applause dulu untuk Pute. Halo semuanya. Di sini saya mau kenalin produk yang biasa kita pakai di setiap hari Kamis. Itu ada PDL. Pasti yang anak BISDI yang baru ini nggak tahu ya udah pada tahu PDL yang sering kita pakai atau belum. Mungkin beberapa udah ada yang tahu dan beberapa juga ada yang belum tahu. Nah di sini kita mau ngajak kalian nih untuk bareng-bareng kita buat kompak untuk pakai PDL. Nah PDL ini juga kita dipakai buat di hari Kamis. Terus juga kalau misalkan kita ada event-event, kita biasanya bareng-bareng ngekompakin untuk pakai PDL. Nah untuk PDL ini sendiri kita ada 3 model. Yang pertama itu ada PDL yang biasa. Nah untuk yang PDL biasa itu kita ada konsep yang terbaru, di mana untuk konsep yang terbaru ini kita ada logo BUMN dan BNI. Keren gak sih udah ada logo BUMN dan BNI? Karyawan gue, logo karyawan diri ngacang. Terus untuk PDL sendiri kita bisa custom nama kalian sendiri nih di sini, kayak misalkan ini nama pacar boleh nggak? Nama pacar nggak boleh. Nama bokap boleh, katanya boleh, nggak boleh? Oh boleh deh. Boleh kalau tidak ini pacar. Iya, siapa tuh kalau boleh tahu kak? Terus habis ini kita bisa custom nama kita sendiri, kayak misalkan nama gue udah Putri, terus pakai nama Putri itu bisa. Terus untuk yang desain yang kedua ini ada kabinet kreatif. Terus habis itu ini untuk desain yang kedua ini ada kabinet kreatif. Kabinet kreatif itu apa sih? Kabinet kreatif itu kayak di kelas-kelas di mana di suatu ruangan itu ada ketua, terus ada wakil, bendahara, dan seks-seksnya yang lainnya. Seksi-seksinya gitu ya. Iya. Terus habis itu di sini kalian juga bisa pakai kabinet kreatif. Jadi kalian harus berlomba-lomba yang kemampuan untuk mengajukan diri dari kabinet kreatif 4.0. Karena nanti kita setelah bulan Desember tanggal 4 kita mau closing untuk kabinet 3.0. Kayaknya orang beda ya. Akhirnya kita ngambil bulan Putih. Jadi di sini bulan tuh tanpa nanti sebenarnya lagi bingung ini apaan? Kok dia pada jualan di sini? Nah ini juga salah satu student mahasiswa dari manajemen retail. Iya betul. Manajemen retail semester 5 dan startup trainer yang Putih jalanin ini bergeraknya di bidang baju ya, clothing gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak di sini ada beberapa desain juga yang dijual melalui online maupun offline. Offline-nya ada di sini. Kemudian nggak cuma t-shirt, namun juga ada PDL. Di sini kepanjangan PDL-nya dibandingkan Google. PDL biasanya ya udah just PDL. Nah di sini dia keren banget bahasanya ya. Coba Putih baca gimana kepanjangan PDL-nya Infinity. Prestige Design Prestige. Kamu jangan apa? Prestige Design Lifestyle. Wede. Jadi tapi pertanyaannya ada untuk Q&A. Kalau misalnya Bu Rosa sama Pak Nabi mau Infinity gimana caranya? Bisa banget kita. Ini lagi Tokopedia. Nanti ada Tokopedia-nya sama Shopee-nya. Kita untuk Tokopedia-nya itu nama tokonya The Infinity Shop, sama aja kayak toko Shopee-nya juga The Infinity Shop. Oke, yaudah selagi Putih berdiri sendiri di sini, Putih jelasin singkat tentang The Infinity. Nanti rekan-rekan teman-teman di sini kan masih lagi pada building produk. Tapi kalau startup planner-nya Putih udah lagi jalan nih, Putih kasih tahu Putih ada berapa tim,
terus capek, lelah, sedih, bahagia, canda tawanya gimana pada saat lagi orderan tinggi gimana, sepi gimana. Coba Putih, singkat 5 menit. Iya, terserah mau dari mana aja. Bawa bajunya kali ya. Oh, t-shirt yang kekinian banget nih, yang kayak Korean style, di sini oversize. Terus di sini kita punya logo yang bener-bener infinity banget di sini, di sablon. Ada yang di bordir aja. Iya, ada yang di bordir. Ini sablon di bordir. Ini belakangnya desainnya seperti ini. Terus juga kita bisa kayak custom, kayak misalkan kalian mau ada acara apa nih, terus habis itu order di Infinity, itu boleh banget. Kayak contohnya nih, yang pas kemarin kita ada orderan shopping bag sama t-shirt. Coba liatin Kapio nih t-shirt kita. Modelnya langsung Kapio. Apresiasi banget buat Putih dan kawan-kawan ya. Ke arah startup-planner itu kan nggak ada lagi 9 to 9 kayak gitu ya, misalnya dari jam 9 malam sampai jam 9 malam aja nih jam kerjanya, nggak ada yang kayak gitu. Tapi kalau udah arahnya startup-planner artinya anytime dan anywhere. Berarti even misalnya Dimas lagi keluar kota, kemudian ada orderan dan lain sebagainya macamnya, secara profesional ya, karena kita memang ingin mengumpulkan cuan-cuan kayak gitu, nah itu mesti harus diproses, dilayani dengan baik customernya. Entah itu orderannya masih sangat minimalis atau yang udah kelas kakap ibaratnya kayak gitu, semuanya tetap rasa cintanya dalam pelayanan harus sama, jadi nggak boleh membeda-bedakan kayak gitu ya Bu Rosa. Tuh, makanya tadi Bu Rosa bilang work with heart and love. Love kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke quizzes dulu ya Bu, sebelum nanti ada tanya jawab dari seluruh staff yang ada di sini. Dipersilakan Sabda untuk di-share quizesnya. Kalian bisa buka web browser untuk masuk ke quizesnya, entah itu melalui smartphone, melalui laptop, iPad dan lain sebagainya macamnya. Akan ditampilkan oleh Kak Sabda kode quizesnya. Di sini ada berapa pertanyaan Kak Sabda? Ada 8. Ada 8 pertanyaan. 3 tercepat akan mendapatkan t-shirt yang ada di sini. Kemudian nanti juga bagi penanya yang aktif akan mendapatkan t-shirt dan pastinya juga special contribution. Oke, 8 pertanyaan, semuanya materi yang berkaitan yang telah disampaikan oleh Ibu Rosa. Saat ini Maria yang menduduki posisi pertama. Ibu Rosa bisa lihat di layar ya, ada. Oke, Maria dibalok oleh bintang. Kita ada di sini, ada di pojok ya. Ada Maulana Komara. Yang dilihat ada yang salah ya. Udah semuanya ya, kita langsung kita stop ya. Hitungan ketiga, hitung pertama. 3, 2, 1. So the winner is Jessica. Tempat duduk menentukan loh ya. Oh, tempat duduk menentukan. Yang pertama ada Angelica. Yeay. Saya Angelica loh. Rika. Oh iya benar, Ibu Rosa bilang tempat duduk menentukan. Jadi kalau mau juara pertama duduknya jangan di belakang, kayak itu ada Sela, Eka, kayak gitu ya. Terus ada Nanda, harus smooth ya. Oke, dipersilakan Angelica, kemudian John dan Rika. Oke, kita kasih aplaus lagi. Di sini aja nanti Bu Rosa kasih. Ini Bu. Ini buat siapa? Oh, sama semuanya. Oke. Angel pada nuansa bajunya sama ya, dress code ya kalian ya. Iya, sama Bu Rosa dan Jenny. Oke, kita foto dulu. 3 pertanyaan. Selain special contribution, ada juga t-shirt yang ada di sini. Atau bahkan nanti katanya Kak Fitra mau kasih kopi chai bagi
biasa. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Iya. The one and only Stephen Jong. Ya. Stephen apa? Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Stefan Anakilasi. Saya dari semester 1 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya mau tanya, Bu. Saya tanyakan, apakah dengan adanya bisnis plan bisa dijadikan jaminan untuk bisnis kita dapat berjalan ke depannya? Jangan lancar. Iya. Oke, ya, bagus sekali. Terima kasih. Langsung dijawab boleh ini? Iya, boleh. Dari Steven ya. Apakah kalau dengan bisnis plan lalu bisnis kita nanti berjalan lancar gitu? Iya. Ya. Oke, ya. Jadi Steven semester 1 dari prodi apa tadi? Bisnis digital. Ya, Steven. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus ada rencana dulu, ya kan? Rencana. Nah, di dalam rencana itu kan ada tadi macam-macam. Apa aja tadi komposisinya tadi? Sabda slide-nya bisa dibuka lagi. Kak Sabda mungkin bisa share ulang. Ibunya nggak hafal semuanya. Yang jelas tadi di dalam bisnis plan itu tercantum visi. Nah, itu sangat penting. Visi itu yang utama. Yang tadi Kak yang ada. Nah, ini Kak, thank you. Ya. Bisnis plan itu tadi komponennya ada visi, kemudian background dari company-nya, lalu produknya apa, marketing plan-nya bagaimana, kompetitornya siapa aja, apa yang dia jual, kemudian harga dia di berapa. Lalu kita juga analisa strength, weakness, opportunity, threat, kemudian operationnya bagaimana, financial planning-nya seperti apa, schedule-nya bagaimana, executive summary-nya bagaimana. Nah, bisnis plan ini bukan tidak menjamin bisnis kita berjalan lancar, tetapi dengan bisnis plan setiap rencana perkembangan produk atau pemasaran produk atau bisnis itu lebih terarah, efisien dan efektif dibanding dengan kita tidak punya plan. Kita langsung hajar blade gitu bahasanya ya. Dibanding dengan seperti itu, bisnis plan itu lebih terarah, arahnya lebih efisien, lebih efektif, dan insya Allah lebih bisa sukses. Amin. Oke, jadi jangan berpikiran dari sisi tertutupnya. Kamu ngantuk, cuci muka dulu, Vina. Ya. Jadi kalau misalnya dari sisi terbukanya, kalian harus berusaha maksimal dengan bisnis plan. Kalau misalnya yang ada di sini berarti di ekosistemnya Alphabet Incubator, biasanya anak-anak beberapa saya udah pada tahu pada saat kita ingin mensukseskan sesuatu kita harus buka IMF. Siapa yang pernah dengar IMF? Nah, Stevennya juga pernah dengar kan, mayoritas juga udah pernah tahu IMF. Jadi itu Index Measurement Factor, berarti dari tabel perhitungan-perhitungan yang diarahkan oleh Prof. UR, sehingga target kalian jelas, visinya jelas nih. Ini project atau ini mimpi kalian mau diselesaikan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan seterusnya dengan berapa step. Sehingga itu yang menjadi tolak ukur kesuksesan. Dan kalian bisa lihat secara visual. Karena kalau cuma pikir, bertambahnya usia, lupa pasti ada. Bertambah waktu, kesibukan, dan lain sebagainya macamnya, lupa pasti ada. Nah, dengan adanya IMF tersebut, kalian insya Allah nggak akan ada yang namanya lupa, dan lain sebagainya macamnya akan terus terarah. Dan itu yang bisa lebih besar kemungkinan kesuksesan bisnis plan-nya. Jadi harus ada kombinasi ya Steven ya, nggak cuma sekedar bisnis plan-nya ini, visinya ini kayak gitu. Misalnya visinya ingin mensukseskan IRSB berapa event di tahun depan gitu. Tapi kalau cuma verbal, omongan, tanpa action yang jelas, tanpa strategi yang jelas, tertulis kayak gitu, itu akan sulit. Jadi semuanya harus di breakdown di hitam di atas putihnya, ibaratnya kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari siapa? Steven nanti barengan sama teman-teman yang lain untuk mendapatkan SC dan juga hadiahnya ya. Oke, Maria. Silakan Maria. Barisan depan ya. Nanti terakhir mau dari barisan belakang ya.
pengembangan produk atau layanan ini tetap relevan memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena kan kita udah di era digital ya. Oke, terima kasih. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah itu tadi Ibu sampaikan produk kita itu apa? Kita kan harus research dulu. Kita pengen tahu pelanggan itu butuh produk yang seperti apa. Produknya di harga berapa? Tadi gitu. Putih. Ini buat putih juga. Siapa konsumen kita? Karena kita harus tahu dulu konsumen kita itu siapa. Kalau konsumen kita kelas menengah, atas, bawah, maka produknya harus sesuai. Ibu contohkan misalnya kamu jualan iPhone, kemudian konsumen kamu adalah masyarakat menengah bawah, nggak bakal sukses, nggak bakal nyambung. Gitu. Jadi untuk mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen, kamu harus research dulu. Research konsumen itu butuh produk seperti apa, di harga berapa mereka mampu membayar, kemudian konsumennya itu siapa, gitu. Baru kamu bisa menciptakan produk dengan tepat sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Atau nyampe ya nih? Atau tadi strategi memenuhi kebutuhan konsumen itu yang misalnya konsumen kamu ada di mana gitu maksudnya mungkin. Sekarang kan era digital ya kan, semua bisa kita dapatkan dalam satu genggaman. Dari handphone kita bisa memenuhi semua kebutuhan. Berarti kalau kita pengusaha, maka kita harus memanfaatkan digital marketing untuk menyampaikan produk sehingga produk kita itu bisa terdistribusi ke konsumen kita. Mungkin begitu jawabannya. Iya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Karen dan juga Ibu Rosa. Jadi biasanya kalau misalnya kita juga ingin melihat kebutuhan dari pelanggan ya, customer, karena kalian kan juga udah tahu berarti pada saat lagi di PNC, bisnis canvas model kalian atau bisnis model canvas kalian, customer segmen kalian siapa nih yang tadi Bu Rosa bilang, apakah menengah ke atas, menengah ke bawah, atau dari range age ya, berarti usia, entah itu 10 tahun dan seterusnya. Namun pada saat kalian bergerak entah itu misalnya di bidang clothing atau bahkan di bidang food and beverage, kalian juga harus melihat yang namanya challenge. Ya, challenge itu bisa kalian dapatkan di mana aja, sehingga kalian bisa menarik change, kesempatan. Artinya gini, pada saat-saat ini lagi happening sesuatu yang tentang watermelon. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu semangka? Semangka. Ya, kalian tahu itu simbol apa? Ya kan? Kalau misalnya dari sisi clothing, berarti dari sisi Putih misalnya yang menjalankan Infinity, dia tahu pangsa pasarnya seperti apa di Indonesia pada saat orang menyukai tentang watermelon sebagai tanda support untuk Free Palestine, benar ya? Kemudian Putih buat Just Simple T-shirt yang kemudian di sebelah sini atau belakang depan ada logo atau ada gambar watermelon, itu pasti akan cepat boomingnya ya. Ibaratnya balik modalnya cepat. Karena challenge dan change-nya benar-benar diraih. Gimana kalau misalnya food and beverage, Mike? Kalau food and beverage berarti sama. Kalian bisa bikin bento tahu kan ya, makanan ini atau misalnya nasi liwet lah ibaratnya. Tapi nasinya dibentuk cetakan semangka ya. Atau bahkan misalnya dikasih free semangka gitu pada saat lagi beli makanan kalian. Karena itu sebagai sign, sebagai tanda kalian lagi support ke arah sana. Kalau misalnya yang udah kelas kakak, misalnya udah paling atas, cara supportnya beda kan, donasinya sampai MM-an misalnya, ya entah itu misalnya dari brandnya Wardah atau misalnya dari brandnya Tasya Karasya yang kami tahu dia sampai 1M dan seterusnya. Namun kan kemampuan kita belum ke arah sana. Nah, gerakan kita bisa ke arah sana juga untuk supportnya kayak gitu. Atau hal simpelnya misalnya ingin mengetahui pelanggan punya kebutuhan, saat ini lagi berada di masa-masa politik, benar? Nggak cuma tangan yang dipermasalahin ya, jari foto biasanya gini itu udah lagi susah nih ya, tapi warna baju juga bisa jadi masalah. Oke. Steven pakai merah atau misalnya siapa pakai hijau dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalian bergerak atau misalnya di sisi pikiran terbuka, di sana nggak cuma ada challenge, tapi ada change, ada kesempatan emas yang mesti kalian cepet-cepet ambil.
Karena kalau namanya udah lagi kesempatan emas, dalam jangka waktu 1-2 bulan aja kalian cuannya cepet. Karena kan kalian ke arah startup planner, berarti kalian mesti memikirkan cost-nya juga yang seperti tadi Bu Rosa juga sampaikan. So untuk kalian segera lahirkan kalian punya produk yang insya Allah Mama meyakini di bulan depan, ya akhir tahun ini kalian akan melahirkan produk-produk kalian yang setelah 14 minggu kalian remin, kalian apa ya? Kalian sayang-sayang, nanti mungkin pada saat lagi mau soft launching dan sebagainya kita bisa undang lagi Ibu Rosa dan Pak Nardi. Setuju? Setuju. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Nesti dan juga Arul ya. Ya udah, yang memutuskan Ibu Rosa. Ada dia dari student dari Malaysia, ada Nesti dan ada Arul. Ibu Rosa mau yang mana dulu Bu? Ini pilihan yang berat ya. Tapi semuanya diizinkan aja kan ya? T-shirt. Tapi nanti kita bisa ada siapkan lagi. Oh gitu. Gitu. Okay. Ini jadi semua pertanyaannya Ibu terima, cuman yang dapat t-shirt dari Mbak dari dia. Oke. So sekarang kita kasih aplaus dulu untuk dia yang bertanya. Saya Zia dari IIUM Malaysia. Soalan saya, tadi berdasarkan observation saya, berdasarkan pemerhatian saya, yang perkara yang dibincangkan, business plan yang dibincangkan berkisar produk yang wujud secara fizikal. Tapi saya nak tahu, adakah produk yang berbentuk servis, macam contoh konsultansi, adakah itu memerlukan business plan yang sama? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya juga berdasarkan observation saya, pelajar-pelajar di sini menghasilkan bisnes yang start bisnes mengeluarkan produk-produk fizikal juga. Adakah ada antara pelajar di sini yang provide bisnes secara servis, bukan secara bentuk produk fizikal? Itu saja, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk dia. berarti yang dimaksudkan oleh Mbak Dia itu strategi for service ya? Ya, bidang jasa ya. Oh, bidang jasa ya, oke. Ya, jasa atau kalau kita bilang di Indonesia jasa ya, kalau di KL mungkin service. We have 5 indikator of service. Jadi emang tadi nggak tersirat untuk service ya. Kalau jasa itu, kalau produk nih, produknya putih, kita bisa lihat the colors, the shape, ada apa namanya model gitu ya. Tapi kalau jasa itu seperti love, ya kan? Love, we can feel it. Kita bisa merasakan, but we can touch it, ya. Kita nggak bisa sentuh love itu. Gitu. Nah, sama dengan jasa tadi. Kenapa sih Ibu Rosa ini lebih ke love, lebih ke empati ya? Sudah nervousan, Ibu Rosa empati bukan nervous. Jadi jasa itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa disentuh. Kalau produk bisa kita lihat bentuknya, kuat enggak, kokoh enggak gitu. Tapi kalau jasa kita tidak bisa melihat itu, kita melihatnya dari 5 indikator. First we call it TERA, T-E-R-R-E, TERA, tangible, empati, again empati ya, Miss Rosa lagi-lagi empati, and then responsiveness, reliability, and assurance. Jadi 5 strategi untuk jasa itu tadi. Ada TERA, tangible, itu bentuk fisik. Biasanya kalau jasa itu fisiknya itu the employee, ya kan? The employee-nya harus apa? Ramah, sopan. Kalau di Indonesia we call 3S, senyum, sapa, salam, ya kan? Good morning, how are you gitu, senyum, sapa, salam. And karyawan biasanya harus rapi, bersih, kemudian harus ramah. Lalu apa lagi? Tempat, mungkin ya kalau ada bentuk fisiknya, ruangan rapi, nyaman gitu. Kemudian apa lagi? T, and then A itu apa? Empati, lagi-lagi empati. Again, work with heart and love, feel, think, and say do gitu. Semuanya empati. Kemudian C
third is apa? Reliability, cepat dan tepat gitu. Kalau jasa itu harus cepat dan tepat. Let's say apa, Gojek, kalau di Indonesia jasa Gojek ya kan, cepat dan tepat. Kemudian fourth is apa tadi? Responsiveness, ya, cepat tanggap. Konsumen kita butuh apa, kita cepat menyampaikan, memahami apa yang konsumen mau, cepat merespon. And then apa lagi? Satu lagi, assurance, jaminan. Kita memberikan jaminan setelah konsumen menggunakan jasa kita, apa yang diharapkan tercapai, gitu. Misalnya naik Gojek, cepat nyampainya dan aman, gitu ya. Terus apa lagi? Apa ya? Jasa pijat mungkin. Harus ada jaminan. Setelah dipijat kamu merasa enak badannya. Jangan sampai udah dipijat benjol-benjol. Ya kan? Nah, mungkin itu saja Miss Dia yang bisa Ibu sampaikan. Demikian. Mungkin ada tambahan, Ibu Aini silakan. Jadi tadi dia juga bertanya perihal apakah di sini ada yang jasa ya, karena mayoritas all of them is product. Di sini ada, salah satunya ada Sabda. Coba Sabda, mana kasih lihat wajahnya. Oke, di sini ada Sabda. He's student from Business Digital also, and he is in 3 semester, third semester. His product is services in web development. So when you need something about web development or something about design, you can call him. Yeah, he can help you anything. Anything web development. And Sabda not alone. He have a team. We call it what? What Sabda your team? Bosindo or Big Boys. Bosindo or Big Boys. So from the name we know that is all about boys. There's no woman in that team, right? Sabda, there's no woman. Yeah. So only boys. Only boys. So every boy sometimes have what is that? Concentrate, yeah. He can concentrate behind laptop for 8 hours, 12 hours. Woman cannot. Woman, where's my phone? Instagram first, status first. Boys can. Yeah. Not sleep, boys can. Woman cannot. Later, mata panda. Yeah. Black eyes. Yeah. So you can see Sabda from the start he already almost become programmer, real programmer. Okay, so thank you Dia for your question. The next question from Nesti, what you want to ask? Terima kasih atas pemaparannya. Messi ingin bertanya seputar apa ya, materi yang tadi disampaikan tentang futuristic businessman, ada pola pikir. Pola pikir juga tadi ada yang terbuka dan tertutup. Di zaman sekarang mungkin mayoritas anak-anak atau mahasiswa itu kebanyakan berpikir tertutup. Gak bisa dipungkiri, bener ya? Nah, menurut dari pandangan Ibu, apa yang harus mahasiswa lakukan agar kedepannya tuh kita perlahan-lahan atau dengan cepat memiliki pemikiran yang terbuka gitu, agar tidak ketinggalan zaman atau bisa memiliki bisnis yang sukses. Terima kasih. Nesti pertanyaannya bukan lagi menjelaskan tentang Nesti kan ya? Siapa tahu membantu diri Nesti. Terima kasih pertanyaannya. Ya, semua karena ini generasi apa namanya? Generasi Y ya? Z, generasi Z. Strawberry ya? Strawberry apa semua? Jadi memang rata-rata generasi Z itu bukan berarti mereka tidak terbuka. Mereka tuh punya passionnya sendiri gitu. Mereka tuh lebih ke digital, ya kan? Lebih ke teknologi. Mungkin mereka bukan memiliki pemikiran tertutup, tetapi mereka lebih passionnya lebih ke teknologi.
lagi kita ditemani Ibu Rosa yang jauh-jauh datang dari Depok ke sini untuk bersama-sama kita create best memory. Ibu nggak apa-apa kan Ibu? Nggak mau datang lagi ya Bu? Nanti insya Allah semoga pada saat kalian udah mau soft launching punya produk, kita bisa undang juga Bu Rosa nanti pada saat ada kesempatan ya, semoga waktunya bisa cocok. So, menutup kegiatan hari ini, Kak Sabdan kita mau ngapain? Kita ada ice break. Kita ice break dulu. So di sini semoga muat, jangan sikut-sikutan. Lagi ya. Sama-sama. Semoga berkesan bersama kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pasti dari kita. Namun ini menjadi awalan supaya kita bisa lebih berkolaborasi. Selesai kita kasih aplaus untuk beliau. Seperti biasa ini adalah yang kita foto bersama, betul? Saya temboknya. Terima kasih.